Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-906 pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Militer Ukraina mendeteksi pergerakan UAV Rusia di 4 wilayah Ukraina pada pukul 1 waktu setempat. Sebelumnya pada tengah malam, mereka melaporkan adanya serangan drone Rusia di Ukraina, seperti diberitakan Telegraph. Ukraina segera evakuasi warga di kota Pokrov. Otoritas militer di kota Pokrov, Ukraina Timur, mendesak warga sipil untuk mempercepat evakuasi mereka pada Jumat, 16 Agustus 2024, kemarin karena tentara Rusia dengan cepat mendekati target utamanya selama berbulan-bulan. Pejabat Pokrov mengatakan pasukan Rusia maju dengan cepat. Dengan berlalunya setiap hari, semakin sedikit waktu untuk mengumpulkan barang-barang pribadi dan pergi ke daerah yang lebih aman, katanya di Telegram. Pokrov adalah salah satu benteng pertahanan utama Ukraina dan pusat logistik utama di wilayah Donetsk Timur. Jika Rusia berhasil merebut kota itu, maka dapat menghambat rute pasokan dan pertahanan Ukraina. Tak niat rebut Kursk, Ukraina ngaku hanya ingin bujuk Putin untuk damai. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan negaranya tidak berniat merebut Kursk dari Rusia. Namun, serangan Ukraina di Kursk dimaksudkan untuk mendesak Presiden Rusia, Vladimir Putin, agar mau berdamai. Kita perlu memberikan kekalahan taktis yang signifikan kepada Rusia, katanya di Telegram, Jumat. Ia menjelaskan, Ukraina terpaksa menggunakan senjatanya ketika membobol pertahanan Rusia di Kursk untuk mencapai perdamaian. Di wilayah Kursk, kita melihat dengan jelas bagaimana alat militer secara objektif digunakan untuk meyakinkan Federasi Rusia agar memasuki proses perundingan yang adil, ujarnya, seperti diberitakan The Guardian. Ukraina klaim pasukannya maju 3 km di Kursk. Kepala Angkatan Darat Ukraina, Oleksandr Syrsky, mengatakan pasukan Kiev maju antara 1 dan 3 km di beberapa wilayah di wilayah Kursk Rusia, kemarin. Ukraina mengatakan telah menguasai 82 permukiman di wilayah seluas 1.150 km persegi di Kursk setelah melancarkan serangan lintas perbatasan besar-besaran pada 6 Agustus lalu. Dalam pengarahan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, melalui tautan video, Oleksandr Syrsky melaporkan pertempuran di wilayah Malaya Lognya, sekitar 11,5 km dari perbatasan Ukraina. Rusia panik dengan invasi Ukraina, sulit evakuasi warga di Kursk. Ukraina dikabarkan berhasil menutup sebagian besar wilayah distrik Glushovsky di Kursk. Mereka berhasil menjebak pasukan Rusia di sana setelah meledakkan 2 jembatan penting di Sungai Seim. Evakuasi massal sedang berlangsung di distrik Glushkov, yang dihuni 20.000 orang, dan penghancuran 1 jembatan telah menghambat evakuasi mereka, kantor berita Rusia TASS melaporkan. Meski berdamai sekalipun, Rusia tetap kena sanksi dari negara barat. Dmitry Berichevsky, Kepala Departemen Kerja Sama Ekonomi di Kementerian Luar Negeri Rusia berpendapat bahwa negaranya akan tetap terkena sanksi meski berdamai dengan Ukraina. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Barat terhadap Rusia akan tetap berlaku selama beberapa dekade, bahkan jika ada penyelesaian damai di Ukraina, katanya. Rusia menjadi negara yang paling banyak dikenai sanksi oleh Barat setelah invasinya ke Ukraina pada bulan Februari 2022, melampaui Iran dan Korea Utara, lanjutnya. Menurutnya, perdamaian di Ukraina hanyalah dalih dan tidak berpengaruh pada penerapan sanksi terhadap Rusia. Ini adalah cerita untuk beberapa dekade mendatang. Apapun perkembangan dan hasil dari penyelesaian damai di Ukraina, itu sebenarnya hanya dalih, ujarnya.